أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memperbarui kembali puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki surat baru, yaitu surat Al-Lail, surat malam. Surat ini ada 21 ayat sehingga kita berjumpa dua kali, yaitu pagi ini dan sebentar petang. Jadi satu hari satu surat. Nanti kemudian semakin ke sini suratnya semakin pendek, satu kali pertemuan satu surat. Cuma memang Bapak Ibu sekalian karena sekarang sudah hari Ahad, hari Minggu, dan hari Minggu baru surat Al-Lail, surat ke-92, maka kemungkinan besar Ramadan kita ini belum bisa selesai semua surat pendek di juz 30 ini. Kalau saya hitung sepertinya sampai hari Kamis, karena kalau versi Muhammadiyah Lebaran atau Idul Fitri hari Jumat 21 April, berarti kajian kita hanya sampai hari Jumat sore, hari Kamis sore. Dan itu saya hitung hanya sampai surat Al-Zalzalah. Jadi masih tersisa kurang lebih beberapa surat lagi. Dan insya Allah kita akan selesaikan nanti setelah bulan suci Ramadan kalau kita masuk kembali. Nah Bapak Ibu yang sangat berbahagia, bersama kita, Ustadz kita belum kelihatan ini Pak Bu ya. Ustadz Syafi'i belum kelihatan ya. Ustadz Wahyudin juga belum kelihatan ya. Ada, insya Allah Ustadz ada. Oh ada, oke. Alhamdulillah ternyata Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Soleh sudah bersama dengan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita meminta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, memimpin kita, membaca surat Al-Lail. Bapak Ibu yang ingin membuka Al-Qur'annya atau mushafnya sendiri, surat Al-Lail ini surat 92. Pagi ini kita ayat 1 sampai 10. Kita masuk screen dan meminta kepada Ustazna Ustaz Syafi'i Saleh untuk memimpin kita. Fadhil Ustaz. Oke, kita balik the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والليل إذا وما خلق الذكر والأنثى وما خلق أوفياء
إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى إن سعيكم فأما من وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وصدق بالحسنى أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآله محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Kita haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustadzuna, Ustadz Safi Soleh dari Singapura. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi beliau, memberkahi keluarga beliau, memberkahi negara beliau, memberkahi kita semuanya. Dan semoga Allah SWT mencatatkan beliau di Lauhul Mahfuz sebagai hamba yang mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ikut serta membaca Al-Quran, Allah SWT mencatatkan lisan-lisan, tenggorokan-tenggorokan, pikiran Bapak Ibu semuanya sebagai yang berhak mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT, yang melaluinya Allah melimpahkan keberkahan kepada alam semesta. Jemaah sekalian, kita mulai surat baru, yaitu surat 92, surat Al-Lail. Al-Lail secara bahasa artinya malam, maka kita mengenal kata Lailatul Qadar, artinya malam Al-Qadar. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, kalau malam itu bentuk laki-laki kalau di sini. Maksudnya tidak ada tak marbutannya di sini. Al-Lail. Di Al-Lail tidak, bukan Al-Lailah. Ya. Jadi bukan Al-Lailah, tapi Al-Lail. Sedangkan di dalam Lailatul Qadar itu ada tak marbutannya. Jadi ada kata-kata Lailatun. Ya, Lailatul sama menjadi Lailatul Qadri. Jadi malam Lailatul Qadar. Jadi ada tak marbuta di sana, malam Qadar. Itulah sebabnya ada perbedaan antara malam-malam biasa dengan malam Al-Qadar. Sehingga ada yang mengartikan bahwa sebetulnya Lailatul Qadar itu dialamatkan kepada seorang seorang putri, yaitu putrinya Nabi kita Muhammad SAW. Karena diartikan sebagai Lailatul Qadar, malam yang ditetapkan kadar-kadar pada malam itu. Kemudian ini adalah turun di Mekah. Jadi turunnya surat malam ini atau surat Al-Lail adalah di Mekah, disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 21 ayat.
kita akan berjumpa 2 kali pertemuan, 10 ayat pertama dan 11 ayat pertemuan kedua. Mari kita mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Ini adalah ilustrasi malam. Coba lihat coba sekalian, kalau tidak ada rembulan, maka ini adalah benar-benar kegelapan mutlak saja. Lihatlah kalau awan melindungi bulan, maka terjadi gelap sekali. Ini sengaja kita angkat ilustrasi seperti menunjukkan bahwa yang namanya malam itu gelap, dan karenanya kita butuh penerang, yaitu bulan. Kita sudah sampaikan bahwa kalau kita ibaratkan Allah itu sebagai matahari, maka kemudian rembulan itu adalah para nabi dan rasul. Dan kita lihat bulannya adalah bulan purnama, karena manusia itu bertingkat-tingkat bergradasi. Dan yang paling tinggi gradasinya adalah yang sempurna, bulan purnama. Dan ingat pada saat Nabi Muhammad kita datang ke Yastrib, Madinah, itu disambutnya sebagai bulan purnama. Tala'al Badr. Badr itu artinya bulan purnama. Tala'al Badrun alaina. Telah terbit bulan purnama di atas kami. Jadi ketika Nabi kita Muhammad sampai di Madinah, Yastrib, maka orang-orang Yastrib itu, terutama yang sudah beriman, berbaris ya menyambut mereka di pintu kota seraya menyanyikan lagu Tala'al Badrun alaina. Jadi telah terbit bulan purnama di atas kita, telah datang bulan purnama. Jadi Nabi itu disebut sebagai bulan purnama karena manusia paling sempurna. Dan karenanya dia menerangi kita di malam hari, dan kita sudah sampaikan bahwa kita manusia ini sebetulnya hidup di malam hari, hidup dalam kegelapan secara rohani, sampai kemudian Allah mendatangkan kepada kita para nabi dan rasul sebagai pemantul cahayanya. Jadi kalau Allah itu diibaratkan dengan matahari, dialah sumber cahaya, lalu kemudian cahaya itu dipantulkan kepada kita melalui para nabi dan rasul itu. Makanya menolong nabi dan rasul itu yang disebut dengan hakikat menolong Allah sebetulnya. Jadi Allah secara zati, secara hakiki tidak butuh pertolongan. Kalau ada yang mengatakan Allah butuh pertolongan, tentu keliru cara memahami Tuhan atau Allah. Jadi ketika Allah mengatakan intan surullah yansurukum, maka maksudnya menolong supaya cahaya rembulan ini jangan sampai kita tutupi dengan awan. Kita bantu rembulan supaya awan itu tidak ada, dan supaya bisa menerangi seluruh manusia di muka bumi ini. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili, ini wawnya lagi waw sumpah namanya. Jadi waw kasam, demi malam. Wal laili iza yaghsha. Jadi di sini lagi-lagi disampaikan yang namanya malam itu apabila menutupi. Ya. Bahkan di sini kita lihat Kementerian Agama juga, ini versi Kementerian Agama Indonesia, memberi tulisan di sini dalam kurung cahaya siang. Jadi demi malam apabila menutupi cahaya siang. Jadi Kementerian Agama sendiri memberikan pengertian bahwa malam itu apabila menutupi cahaya siang. Jadi yang disebut malam ketika cahaya siang sudah tidak ada. Bukan cahaya matahari, cahaya siang. Kalau cahaya matahari kan yang penting terbenam matahari. Tapi kita tahu kalau matahari pas terbenam itu masih terang benderang. Ya, masih terang sekali. Ya. Nah, maka yang disebut dengan malam itu menutupi cahaya siang, bukan menutupi cahaya matahari. Karena siang dan matahari beda. Kalau siang itu, kita sudah bilang ini, disebut siang itu adalah apabila masih ada yang nampak. Wan nahari idza jallaha. Jadi di sini disebutkan lagi, kalau sebelumnya itu wal laili wan nahari disebutkan pada pasangan kedua. Ingat di dalam surat Asy-Syams yang pertama disebutkan adalah wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Baru kemudian yang kedua wan nahari, naharinya juga disebutkan wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Itu di surat Asy-Syams yang baru kita lewati. Nah, kalau di sini terbalik, malamnya dulu karena memang judulnya surat malam. Jadi wal laili idza yaghsha. Di sini tidak ada lagi hak di belakang, tidak ada dhamir. Wal laili idza yaghsha. Jadi namanya malam apabila menutupi, ya wal laili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila membuat semuanya menjadi terang. Jadi artinya kalau kita masih menyaksikan terang pada saat matahari pas terbenam, berarti itu belum malam, masih masuk kategori siang. Jadi wan nahari idza tajalla, siang apabila
terang. Malam apabila sudah gelap. Kita artikan saya gelap, menutupi, ya gelap. Jadi namanya malam itu apabila benda-benda itu seandainya tidak ada lampu listrik, tidak ada pelita, tidak ada lilin, maka semuanya menjadi tidak bisa kita bedakan mana hijau, mana coklat, mana kuning. Nah, itu baru namanya tertutup. Tapi selama kita masih bisa membedakan mana hijau, ya mana merah seperti kursor ini, maka pada dasarnya kita masih berada dalam suasana siang kalau masih bisa membedakan. Disebut malam apabila sudah tidak bisa bedakan mana kursor ini dan mana yang warna hijau di belakang ini. Nah, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan al-lail. Jadi Al-Quran itu berkali-kali menyebutkan sedemikian jelasnya dalam Al-Quran. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan di hadapan Allah, ya Rabbi, wa qala Rasul, ya Rabbi, Rasul berkata, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu mahjur. Karena misalnya tata cara wudhu dalam Al-Quran itu kan jelas. Tapi kalau kita lihat wudhunya kita kan sudah berbeda sekali. Kayak mengguyur saja, kayak mandi setengah badan. Padahal dalam Al-Quran itu harusnya mandi, berwudhu tidak perlu harus memerciki semua ruangan. Karena kasihan kalau kita masuk ke mall misalnya, ke pertokoan, lalu kita wudhu di sana ada 10 orang muslim, basah di mana-mana. Ini sebetulnya karena kita keluar daripada Al-Quran. Begitu misalnya kita berbuka puasa, belum gelap kita sudah mulai. Padahal Al-Quran mengatakan atimus syama ilal lail. Tidak dikatakan tapi atimus syama ilal lail. Jadi banyak lagi dalam Al-Quran jemaah sekalian. Al-Quran menjelaskan kepada kita Nabi itu sifatnya lemah lembut. Seandainya Nabi bersikap kasar dan berhati keras, maka orang lari dari sekitarnya. Tapi kita saksikan umat Islam itu kasar, keras, dan sebagainya. Itulah sebabnya tadi di awal sebelum kita mulai, susah terjadi misalnya persatuan. Kenapa? Karena ya masing-masing pihak kelompok bersikuku pada modelnya masing-masing, metodologinya masing-masing. Padahal kan kalau dia Islam harusnya metodologinya sama, yaitu Al-Quran. Metodologi Al-Quran adalah metodologi yang disimpulkan dari dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, terutama yang bergerak dalam dunia akademik ya, kampus atau perguruan tinggi, setiap disiplin ilmu, setiap prodi itu masing-masing memiliki prodi itu program studi. Ya, jadi kalau di Indonesia untuk ikhwan kita di Singapura dan Malaysia itu program studi namanya disingkat prodi ya, program studi. Biasanya disebut dengan jurusan-jurusan atau disiplin ilmu lah. Disiplin itu seperti biologi, kimia, fisika. Nah, di dalam dunia akademis, setiap disiplin ilmu, setiap subjek pengetahuan, itu masing-masing punya metodologinya sendiri. Jadi metodologinya ilmu ekonomi pasti beda dengan metodologinya ilmu teknik. Ya. Metodologinya ilmu teknik beda dengan metodologinya ilmu kedokteran. Jadi setiap disiplin ilmu punya metodologinya sendiri. Yang kedua, metodologi itu diambil dari luar disiplin ilmu itu. Ya. Jadi metodologi ilmu ekonomi bukan diambil dari ilmu ekonomi. Karena ilmu ekonomi adalah hasil daripada metodologi itu. Kalau metodologi diambil dari dalam disiplin ilmu itu, terjadi kekacauan. Yang mana duluan muncul? Bagaimana muncul ilmu ekonomi sementara belum ada metodologinya? Ilmu ekonomi, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu teknik, ilmu kedokteran itu hasil dari sebuah metodologi yang melahirkan subjek-subjek pengetahuan tadi, melahirkan prodi-prodi tadi. Dengan demikian, setiap subjek pengetahuan itu metodologinya dari luar dirinya sendiri. Nah, kalau dari luar dirinya dari mana? Nah, jawabannya satu, yaitu dari filsafat ilmunya namanya, dari epistemologinya. Jadi setiap disiplin ilmu itu punya filsafat ilmunya, punya epistemologinya namanya. Di epistemologi itulah, di filsafat ilmu itulah dirumuskan metodologi setiap disiplin, setiap prodi. Sehingga lahirlah prodi-prodi itu, lahirlah metodologi-metodologi itu. Misalnya metodologi penelitian ilmu sosial, beda dengan metodologi penelitian dalam ilmu eksakta. Secara itu secara umum. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Nah, ini menjadi pertanyaan, dari mana metodologi Al-Quran? Kalau metodologi Al-Quran dari luar dirinya, berarti ada satu wilayah tidak dicakup Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini adalah kitab dari Tuhan yang mencakup seluruh realitas.
Artinya tidak ada satu realitas, tidak ada satu entitas yang tidak tercakup dalam kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran itu sangat luas, mencakup segala-galanya. Namanya holistik dan komprehensif. Karena dia mencakup segala-galanya, tidak ada lagi di luar dirinya. Bahkan masalah ketuhanan pun dibicarakan dalam Al-Quran. Tuhan memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Nah sekarang kalau tidak ada lagi sesuatu di luar Al-Quran, lalu masuk akalkah kalau metodologi Al-Quran dari luar dirinya? Jawabannya tidak masuk akal. Jadi satu-satunya kitab ilmu yang metodologinya diambil dari dalam dirinya sendiri adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah metodologinya diambil dari dalam dirinya sendiri, disimpulkan dari ayat-ayatnya. Inilah hebatnya Al-Quran. Maka apabila kita mempelajari Al-Quran, tapi menciptakan metodologi sendiri, pasti tidak kompatibel dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita menciptakan sendiri, itu bukan dari luar Al-Quran, tapi dari hawa nafsu kita. Dari subjektivitas kita. Karena faktanya tidak ada lagi realitas yang di luar cakupan Al-Quran. Begitu komprehensif, holistiknya Al-Quran. Tidak ada sesuatu lagi di luar dirinya. Makanya kalau kita mempelajari Al-Quran secara saksama, ya paling tidak kita mengetahui seluruh disiplin ini walaupun tidak secara rinci, secara detail. Pengetahuan ekonomi kita tidak sedetil para ahli ekonomi. Pengetahuan fisika kita tidak sedetil para ahli fisika dan seterusnya. Tapi pengetahuan kita mencakup segala-galanya. Itulah sebabnya Nabi Muhammad kita, karena ilmunya adalah ilmu Al-Quran, disebut dengan rahmatan lil alamin. Nah maka Al-Quran itu tidak boleh diambil dari luar dirinya sebetulnya. Nah, ketika kita kembalikan Al-Quran pada dirinya, kita akan menemukan definisi lail itu adalah yaghsha, apabila menutupi. Tidak ada yang lain. Tidak perlu lagi kita mengatakan ini pendapat ulama B. Semua pendapat di luar Al-Quran akan menjadi batal kalau sudah berhadapan dengan Al-Quran. Apabila ada pengetahuan atau ilmu dari luar Al-Quran yang kita gunakan untuk menjelaskan Al-Quran, berarti Al-Quran bergantung kepada orang itu. Coba Bapak Ibu sekalian renungkan. Kalau Al-Quran tergantung pada orang itu, walaupun dia ulama, artinya dia lebih suci dan lebih tinggi status ontologisnya daripada Al-Quran. Dan itu adalah nonsense. Itu adalah impossible. Itu tidak mungkin. Maka oleh sebab itulah, kita lihat di sini berkali-kali muncul. Karena kita heran kok kenapa berkali-kali muncul. Di surat Asy-Syams juga dibicarakan, di surat An-Naba juga dibicarakan, dan banyak lagi yang lain. Bahwa yang namanya malam itu apabila menutupi, dan siang itu apabila semuanya menjadi terang. Makanya kalau sudah sahur, disebut mulai puasa itu apabila sudah jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Karena kalau sudah jelas perbedaan benang hitam dan benang putih, berarti sudah nahar namanya, sudah siang. Dan karena sudah siang, berarti start puasa, walaupun matahari belum terbit. Berarti sebaliknya berarti nanti disebut dengan malam apabila benang putih, benang hitam tidak bisa lagi dibedakan. Berarti lagi-lagi patokannya bukan matahari terbenam. Ya. Jadi awal puasa bukan dimulai pada saat matahari terbit, harusnya logikanya akhir puasa juga bukan pada saat matahari terbenam. Karena bukan lawannya. Ya. Jadi puasa dimulai pada saat siang, mulai start, dan kita berbuka puasa setelah siang selesai. Ya. Siang mulai bukan pada saat matahari terbit, dan siang selesai bukan pada saat matahari terbenam. Siang dimulai pada saat semuanya jelas, tajalla, atau di surat Asy-Syams iza jallaha, dan siang selesai apabila sudah tertutup. Tidak ada lagi yang bisa kita lihat. Nah, jadi Al-Quran jelas sekali Pak Gus sekalian. Tinggal kita, maukah kita benar-benar konsisten mempelajari Al-Quran dengan metodologi Al-Quran sendiri. Ayat 3. Ayat 4. Ini kita mengambil pesepeda laki dan perempuan. Bapak Ibu lihat postur laki perempuan berbeda kan? Ya, itu yang bersepeda itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Dari posturnya saja berbeda ya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa." Ma di sini ada yang mengartikannya dengan demi seperti ini, demi penciptaan. Ya, "Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa." Bisa kita artikan juga, ma ini kan apa-apa. Dan apa saja yang menjadi alasan penciptaan laki-laki dan perempuan.
Jadi artinya apa? Penciptaan laki-laki dan perempuan itu punya alasannya. Dan alasan itu ada persamaan dan ada perbedaannya. Makanya untuk laki-laki dan perempuan menggunakan kata khalaqa, bukan ja'ala. Artinya apa? Laki dan perempuan itu bukan ja'ala, tetapi khalaqa. Jadi artinya apa? Substantif. Kalau ja'ala itu adalah sekunder, secondary. Contohnya misalnya, ketika Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti khalifah di situ adalah sekunder daripada manusia. Manusia dulu yang utama, baru kemudian harus ada khalifahnya. Jadi artinya khalifah itu diambil dari manusia itu sendiri. Ya. Khalifah itu diambil daripada manusia itu sendiri. Ya. Artinya tidak akan ada khalifah kalau seandainya tidak ada manusia. Sehingga khalifah tak terpisahkan dengan manusia. Begitu ada manusia harus ada khalifahnya. Seperti itu. Nah, sini wa ma khalaqa, menggunakan kata khalaqa, bukan wa ma ja'ala. Jadi penggunaan kata ja'ala berbeda Pak Bu sekalian. Jadi kita, kalau tidak salah pernah kita terangkan dulu ya. Ini bukan ja'ala. Kalau ja'ala itu begini tulisannya. Ja'ala. Bukan wa ma ja'ala dzakara wal unsa. Pada saat Nabi Ibrahim diangkat jadi imam. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Jadi artinya sudah ada manusia baru kemudian diangkat Nabi Ibrahim sebagai imam. Atau Nabi Ibrahim diangkat jadi imam untuk manusia, makanya manusianya duluan harus ada. Maka imamah di situ adalah sekunder daripada manusia. Jadi wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Di sini khalaqa adzakara wal unsa. Adzakara ini adalah laki-laki, perempuan. Ini adalah nama umum Bapak Ibu sekalian. Nama umum jenis laki-laki dan perempuan. Jadi ibarat male dan female di sini. Male-nya dan female-nya. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan. Maka dasarnya dari sini, kalau laki-laki itu sudah beristri, biasanya disebutkan ar-rijal. Perempuan itu sudah menikah, sudah bersuami, biasanya disebut an-nisa. Ya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu dia dalam surat An-Nisa. Jadi kalau laki-laki di sini lebih kepada jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan. Nah, jemaah sekalian, adzakar wal unsa ini sekaligus juga menjadi ilmu bahasa Arab. Kalau jenis kelamin laki-laki disebut dengan mudzakkar dari sini nih. Kalau jenis kelamin perempuan namanya muannas dari sini. Mudzakkar dari kata ini, muannas dari kata ini. Ya. Sama kemarin huruf-huruf bahasa Arab. Ada huruf syamsiyah, ada huruf qamariyah. Ini adalah ada jenisnya mudzakkar dan ada muannas. Dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab, tidak ada satu benda pun, tidak ada satu hal pun, kecuali bahwa pasti harus ada jenis kelaminnya. Tidak ada netralnya kalau bahasa Arab. Semuanya harus laki kah atau perempuan kah. Semuanya, mau benda mati ataupun benda hidup. Semua harus dikasih jenis kelamin. Ya, seperti misalnya meja, maktabun, itu laki-laki. Tapi tas, hakibatun, itu adalah perempuan, seperti itu. Jadi ada laki dan perempuan. Ya. Di wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Dan kemudian ya sekalian, laki dan perempuan ini disebutkan secara sama selalu dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Dan demi penciptaan laki-laki ataupun perempuan kalau versi ini. Nah, mari kita lihat penggunaan kata dzakara wal unsa dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan apa ya, egalitarianisme Al-Qur'an, egalitarianisme daripada Al-Qur'an. Ingat waktu Al-Qur'an turun Pak Bu sekalian, itu yang namanya laki dan perempuan beda. Ya. Perempuan dulu tidak mewarisi. Ya. Pada zaman itu laki-laki adalah merupakan manusia superior. Ya. Dialah yang berkuasa atas perempuan. Bahkan perempuan dianggap kalau lahir adalah aib. Maka tidak sedikit keluarga atau orang tua ayah rela membunuh anaknya hidup-hidup, menguburkan hidup-hidup anak perempuannya pada saat itu. Karena dianggap perempuan itu tidak bernilai pada saat itu. Dan di banyak komunitas dulu perempuan boleh dianggap tidak bernilai. Nanti belakangan baru ada namanya emansipasi terhadap perempuan. Ada perjuangan kepada perempuan namanya. Dan hebatnya dalam Al-Quran itu, Pak Bu sekalian, menceritakan dalam Al-Quran kerajaan yang rajanya adalah perempuan, yaitu Ratu Balkis.
Jadi kalau kita lihat kan Al-Quran itu kan seakan-akan pro laki-laki. Tapi luar biasanya dia menceritakan seorang raja yang sangat terkenal. Terkenal lahir batin. Lahirnya karena dia berkuasa dan kekuasaannya luas. Dan dia sejahtera masyarakatnya. Tapi batinnya adalah dengan gampang berserah kepada Allah. Itu adalah Ratu Balkis namanya. Di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu diabadikan kerajaan yang pemimpinnya ataukah kepala negaranya perempuan, yaitu Ratu Saba, Ratu Balkis. Nah, jadi Al-Quran sudah mulai bercerita tentang laki perempuan itu sama. Dan nanti di dalam isinya itu sama semuanya. Mari kita perhatikan semua ayat-ayat berkenaan dengan Adz-Dzakar wal Unsa ini. Kita lihat di sini. Kita mulai dari ayat yang paling terkenal ini. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Jadi tanpa melihat suku bangsa, ras, warna kulit, dan sebagainya. Sekolah, pendidikan tidak perlu lihat. Pokoknya manusia. Yang namanya manusia itu tidak melihat gradasi-gradasinya. Gradasi sosialnya, gradasi pendidikannya. Tidak melihat strata-strata. Ya, tidak melihat strata sosial dan strata ekonomi misalnya. Pokoknya manusia. Yang sakit ataupun yang sehat. Yang bersekolah ataupun yang tidak bersekolah. Pokoknya annas. Ya ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia. Inna sesungguhnya kami khalaqnakum, yang menciptakan kalian. Kamilah menciptakan kalian. Dari mana? Ini perhatikan. Min dari dzakarin wa unsa. Dari laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu sekalian berbahagia, coba lihat tadi di sini, di ini tadi ya. Perhatikan di sini Bapak sekalian, di sini adalah bentuk muzakkar ya. Bentuk ma'rifah. Ini yang Bapak Ibu yang tidak pernah belajar bahasa Arab, kita sampaikan kalau ada alif lamnya ini alif lam namanya. Kalau tadi kan tidak ada alif lamnya, ini adz-dzakar, ini kan aslinya dzakar. Jadi kalau dihilangkan ini kita coret alif lamnya ini alif dan lam. Kita coret alif lamnya ini. Berarti dzakar. Ya. Ini unsa. Jadi ini namanya alif lam ma'rifah. Alif lam dikenal. Kalau bahasa Inggris mirip dengan the, kata the, seperti book, the book. Ya, gitu. Jadi ada the-nya. Nah, sekarang ini alif lamnya ada di sini. Wa ma khalaqa adz-dzakara wa al-untha. Jadi kita baca satu-satu. Wa ma khalaqa adz-dzakara. Ini kita baca adz-dzakara, lamnya tidak kedengaran karena namanya huruf syamsiah. Ini termasuk huruf syamsiah. Ya, kalau syamsiah kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, lamnya itu tidak terbaca, kesedot sama da. Ya. Ditarik masuk ke huruf yang pertama. Jadi adz-dzakara. Jadi akhirnya makanya da-nya di sini menjadi ditasdid. Aslinya bukan da-nya dua, tapi tasdidnya karena tasdid bacaan. Gara-gara lam tidak kebaca. Jadi adz-dzakara. Sedangkan di sini nunnya ini nun atau u-nya di sini tidak ditasdid. Kenapa? Karena dia namanya qamariyah, al-unsa, al-qamar, adz-dzakara, asy-syams. Syamsiyah, qamariyah. Jadi wa ma khalaqa adz-dzakara wal unsa. Jadi kita ulangi lagi, ini ma'rifah namanya, dikenal. Al-unsa, al berarti ma'rifah. Nah, sedangkan kalau di sini Bapak perhatikan ini. Dzakarin wa unsa, ini bentuk apa? Bentuk nakira namanya, lawannya ma'rifah nakira. Tidak ada alif lamnya. Ini tidak punya alif lam, ini tidak punya alif lam. Ya, jadi karena tidak ada alif lamnya, tidak ma'rifah namanya. Tidak ada alif lamnya, ma'rifah namanya. Nah, pertanyaan kenapa di sini tidak ma'rifah? Harusnya kan ma'rifah. Kalau kita rujuk kepada Adam dan Hawa. Nah, tapi ada rahasia yang penting di sini Pak sekalian. Kenapa menggunakan kata-kata khalaqnakum min dzakari wa unsa? Karena tidak mungkin seorang itu lahir dari dua orang pria. Atau lebih dari satu pria, tidak mungkin. Mohon maaf, walaupun perempuan itu telah dipergauli oleh beberapa laki-laki, hanya satu yang membuahinya. Sehingga tidak mungkin satu anak adalah hasil pembuahan dua laki-laki. Pasti hanya selalu satu. Bentuk zakar itu adalah bentuk nakira dan lebih diartikan kepada satu. Jadi kalau satu saja mufrad namanya, tanpa ma'rifah, maka begini tulisannya. Khalaqnakum min dzakarin.
kami menciptakan kalian dari satu laki-laki dan satu perempuan. Ini ayat ini jauh sebelum ilmu biologi muncul dan maju seperti sekarang. Allah sudah mengatakan bahwa kami ciptakan kalian tidak mungkin dari dari 2, 3, 4 laki-laki. Hanya dari satu laki-laki. Jadi kalau ada perempuan yang kerjanya menjual dirinya di luar sana, tentu bergaul dengan banyak laki-laki, lalu kemudian hamil, pasti hanya satu yang laki-laki yang menyimpan benihnya pada dirinya. Tidak mungkin semua laki-laki itu. Hanya satu saja, karena ini bentuk mufrad, bentuk tunggal. Ya. Apalagi kalau hamil, tidak mungkin 2 orang perempuan mengandungkan satu anak, tidak mungkin. Jadi dia hanya satu perempuan. Jadi kesimpulannya, seorang anak itu secara biologis hanya satu ayahnya dan satu ibunya. Jadi inna khalaqnakum min dzakari wa untha, kami menciptakan kalian dari satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, begitu kalau kita artikan secara harafiah. Wa ja'alnakum, lalu kami jadikan. Nah, perhatikan sekali, ini tadi khalaqa, ini baru ja'alna. Kenapa? Karena suku-suku, bangsa-bangsa dan suku-suku itu muncul belakangan. Jadi Allah tidak pernah menciptakan suku-suku dan bangsa-bangsa sebetulnya. Dia adalah konsekuensi daripada manusia yang banyak. Keturunan dari laki-laki dan perempuan. Ketika manusia banyak, dia harus berpindah-pindah. Contoh misalnya, kita semuanya bersaudara 5 orang dalam satu rumah. Tadinya kita ini kan dari anak dari ayah dan ibu. Kita bersaudara, saudara kandung kita dibesarkan dalam satu rumah tangga orang tua kita. Apa yang terjadi setelah kita mulai beranjak dewasa? Kita mulai pergi satu persatu kan? Setelah kita mulai sekolah, sudah mulai pergi. Apalagi setelah kerja, mulai membangun rumah tangga sendiri. Akhirnya tadinya satu rumah 5 orang, sekarang menjadi 5 rumah atau 6 rumah. Rumah orang tuanya, anak yang 5 orang ini masing-masing bikin rumah tangga sendiri, sekarang jadi 6 rumah. Ini adalah contoh diaspora kecil-kecilan. Ini adalah mini diaspora. Ya, diaspora itu penyebaran. Nah, dalam sebuah masyarakat, setelah dia banyak di situ, turun-temurun di situ sampai ribuan, nah sumber mata pencarian menjadi terbatas. Yang lain pergi mencari di tempat lain. Di tempat itu mungkin terjadi bencana alam, pergi ke tempat lain. Akhirnya terjadi diaspora. Setelah terjadi diaspora ke barat, ke timur, utara, selatan, maka membentuklah nama-nama komunitas. Lahirlah nama komunitas Melayu, Tionghoa, Eropa, Afrika, dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu datang belakangan, makanya menggunakan kata ja'ala. Jadi wa ja'alnakum syu'ba wa qabaila. Dengan demikian, syu'ba wa qabaila itu suku-suku dan bangsa-bangsa tidak substantif. Apa sebabnya? Karena dia derivasi turunan daripada zakar wal unsa. Khalaqnakum min zakar wal unsa. Jadi apapun suku bangsanya, apapun puaknya, dia tetap anak dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan laki-lakinya dan perempuannya bisa berbeda ras. Bisa bahkan di mana-mana banyak berbeda agama. Banyak berbeda keyakinan. Yang penting laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya bisa beragama A, perempuannya bisa beragama B. Laki-lakinya suku C, ini adalah perempuannya suku D. Bisa berbeda-beda seperti itu. Warna kulit bisa berbeda. Zakarnya adalah laki-lakinya adalah berwarna kuning misalnya kulitnya. Yang ini berwarna coklat, bisa berbeda-beda. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Innallaha inna akramakum indallahi atqakum. Tapi ingat, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Innallaha alimun khabir. Jadi jemaah sekalian, intinya adalah sama laki perempuan di sini. Jadi artinya apa? Tidak ada perbedaan laki perempuan, karena tidak bisa hamil laki perempuan kalau tidak ada laki-laki. Laki-laki tidak bisa punya anak kalau tidak punya perempuan. Kenapa? Karena laki-laki tidak punya rahim, sehingga dia harus menitipkan benihnya pada perempuan. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Jadi oleh sebab itulah maka terjadi kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Yang namanya kerjasama itu harus setara. Subjek-subjek, tidak boleh subjek-objek. Harus subjek-subjek, bukan subjek dan objek. Subjek-subjek, subjek-subjek. Nah, jemaah sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 123,
hubungan laki perempuan ini diterangkan secara setara, subjek-subjek. Ketika Allah mengatakan uhilla lakum lailatas syamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, itu menunjukkan hubungan setara. Hunna, istri kalian itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu laki-laki pakaian bagi mereka. Jadi kalau misalnya cuma perempuan pakaian bagi laki-laki, image-nya, kesannya perempuan itu adalah objek yang dipakai. Tetapi dibalik oleh Al-Quran, dan kamu juga para laki-laki adalah pakaian bagi perempuan. Nah, jadi apa artinya? Hubungannya subjek-subjek namanya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itulah indahnya Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada pembahasan yang sangat egaliter ketimbang Al-Quran. Selama memang kita membahas agama dari Al-Quran. Yang repot kalau sudah pergi ke hadis-hadis. Kalau sudah pergi ke hadis-hadis ini menjadi masalah. Kenapa? Tiba-tiba muncul hadis. Katanya Nabi waktu Isra Mi'raj, dia menangis karena dia melihat di dalam neraka paling banyak perempuan. Wah, ini kacau jadinya. Tiba-tiba perempuan menjadi tertuduh di sana. Nanti kita lihat bagaimana pendekatan Al-Quran tentang laki dan perempuan. Kita lihat lagi ayat berikutnya, surat Al-Imran. Allah mengatakan, falamma wada'atha, maka tatkala ibunya Maryam, ini di atas di ayat sebelumnya ini namanya Imratu Imran. Ya, wa idh qalat imra'atu Imrana. Nah, sekarang kita perpendek langsung ke 36 menjadi 35-nya itu adalah ibunya Maryam, istrinya Imran. Jadi ada yang biasa mengatakan bahwa ini kita lihat dari ayat 35-nya nih. Idh qalat imra'atu Imrana. Jadi ada yang biasa mengatakan bahwa nama istri tidak boleh diikutkan, nama suami tidak boleh diikutkan di belakang nama istri. Padahal ini dalam Al-Quran jelaskan ini suaminya, ini istrinya. Ya, kalau diterjemahkan ini, ingatlah tatkala Bu Imran. Bu Imran di sini karena Imran ini perempuan, bukan istri sebetulnya. Imran itu perempuan. Ya. Jadi Imran itu adalah nama perempuan. Jadi ilqalat imra'atu Imran. Secara bahasa Imran itu manusia sebetulnya. Ya. Jadi manusia kalau dia perempuan pakai ini. Ilqalat imra'atu Imran. Ingatlah tatkala Bu Imran. Kan berarti Bu Imran boleh disebut ini. Jadi kalau dikatakan tidak boleh, nah ini Al-Quran menyebutkan. Dan di tempat lain juga begitu. Ya, daraballahu masalan lil mu'minin aw lil kafirina imra'ata Nuhun wa imra'ata Nuhun wa imra'ata Lut. Kamu gitu. Bu Nuh dan Bu Lut. Jadi ingatlah tatkala Bu Imran, kita artikan kalau versi Indonesia Pak Bu ya. Kalau di Singapura dan Malaysia mungkin saya nggak tahu gimana caranya. Kalau di Indonesia dipanggil Pak, namanya kalau istrinya orang Bu ya. Bu Imran namanya. Jadi kalau istrinya Imran namanya Bu Imran. Jadi izqalat imra'atu Imrana. Ingatlah tatkala Bu Imran berkata. Nah, jadi kesimpulannya kita menyebutkan bahwa wanita bisa diikutkan bersama dengan suaminya. Karena ini disebutkan. Tapi kita akan bahas ayat berikutnya. Falamma wada'at tatkala Bu Imran tadi atau istrinya Imran melahirkan, qalat, dia berkata, Rabbi wa Tuhanku, inni wada'tuha. Sungguhnya aku telah melahirkan, yaitu apa? Unsa, perempuan ini. Inni wada'tuha unsa, aku telah melahirkan perempuan. Wallahu a'lam, dan Allah mengetahui bima wada'at. Jadi walaupun Allah tahu bahwa yang dilahirkan itu adalah perempuan, tetapi tetap saja istrinya Imran mengatakan, jadi Bapak Ibu sekalian, apa bisa kita tangkap di sini? Sering kadang berkata, kenapa sih mesti kita berdoa? Kan Tuhan sudah tahu isi hati kita. Ya memang kita tahu, tetapi kalau kita tahu dan tidak ungkapkan kepada Tuhan, bukan doa namanya. Nah begitulah juga ini, sebetulnya Allah tahu bahwa istrinya Imran itu melahirkan, Allah kan Maha tahu. Dan anaknya itu adalah perempuan. Tetapi sebagai seorang yang solehah, wanita suci, maka kemudian dia selalu berkomunikasi dengan Tuhannya. Dia selalu berkomunikasi dengan bos tertingginya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walaupun Allah tahu kalau yang dilahirkan itu adalah perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa.
secara biologis tidak sama laki-laki dan perempuan. Jadi laisa dzakar kal unsa. Jadi tidak. Jadi perempuan bukan laki-laki bukan perempuan, perempuan bukan laki-laki. Seperti itu. Jadi laki-laki jangan jadi perempuan, perempuan jangan jadi laki-laki. Kenapa? Laisa dzakar kal unsa. Apa sebabnya? Beda sekali, beda secara biologis. Pertama, di dalam diri perempuan Allah ciptakan fasilitas yang sangat penting yang menyebabkan Allah menciptakan manusia. Namanya rahim. Bahkan Allah beri juga nama rahim sesuai dengan namanya sendiri. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kita tahu bahwa Ar-Rahim itu lebih tinggi intensitasnya daripada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu untuk kepada semuanya, sedangkan Ar-Rahim hanya untuk orang yang bakti kepadanya, kepada Allah. Jadi, walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki dan perempuan. Perempuan itu punya rahim, dia melahirkan, sedangkan laki-laki tidak. Maka kewajiban utama untuk mencari nafkah diberikan kepada laki-laki karena tidak ada handicapnya dari handicap dalam pengertian bersosialitas, karena tidak perlu melahirkan, tidak perlu nifas, tidak perlu menyusui dan sebagainya. Sedangkan perempuan di situ letaknya. Kalau dia hamil, susah bergerak kalau sudah semakin tua hamilannya, begitulah juga setelah bayinya lahir keluar, maka dia harus menyusuinya. Seperti itu. Itu bukan kekurangan sebetulnya, tapi dari sisi sosialitas, artinya untuk bergerak terbatas. Maka Allah memberikan tugas kepada laki-laki sebagai kewajiban mencari nafkah. Apakah perempuan tidak boleh mencari? Boleh saja kalau sudah selesai urusan membesarkan anaknya. Tetapi kewajiban utama diberikan kepada laki-laki. Jadi kewajibannya diberikan kepada laki-laki. Nah, atas dasar itulah, maka laki-laki oleh Allah diberikan warisan 2 bagian dan perempuan 1. Kenapa? Karena 2-nya itu digunakan untuk membiayai istri dan anak-anaknya. Sedangkan perempuan cukup 1 karena dia dibiayai oleh suami. Jadi itulah keadilan Al-Quran. Walaisa dzakaru kal unsa. Wa inni samaituha Maryam, dan aku memberi nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Dan aku mintakan perlindungan kepadamu Tuhan, dan juga perlindungan kepada zuriatnya minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Siapa nanti zuriat daripada Maryam? Yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Surat An-Nisa, coba kita lihat kesamaan ini, egaliternya Al-Quran. Wa may ya'mal minas solihati, siapa saja, ini mannya whoever, siapa saja ya'mal yang beramal, melakukan amalan, minas salihat, saleh, min dzakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan. Jadi tidak dibedakan laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'minun, yang penting dia beriman. Fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira, dan tidak akan terzalimi sesedikit apapun juga. Jadi apa artinya di sini? Allah tidak membedakan laki dan perempuan dari sisi amalan. Wa may ya'mal minas shalihat, siapa saja yang beramal saleh, min dzakari aw unsa, laki-laki ataupun perempuan. Jadi jauh sebelum dunia barat sekarang atau dunia modern sekarang memperjuangkan hak perempuan, Al-Quran sudah kita lihat. Al-Quran berikan penghargaan yang sama, siapa saja yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, Allah berikan penghargaan yang sama. Yang penting dasarnya sama, wa huwa mu'minun. Fa ulaika yadkhulunal jannata, maka mereka itulah yang akan masuk surga. Siapa? Laki perempuan kalau dia beramal saleh. Wala yuzlamuna naqira. Dan ini disampaikan berkali-kali dalam Al-Quran. Kita lihat dalam surat An-Nahl. Ini surat An-Nahl surat 16 ayat 97. Ya, kalau tadi itu surat An-Nisa, ini An-Nisa tadi. Ini sekarang An-Nahl. Ini tadi surat An-Nisa. Ini An-Nahl. Man amila salihan. Bedanya tadi kalau di sini kan bentuknya mudhari ini. Ya'mal ini mudhari. May ya'mal. Kalau sekarang di sini adalah madhi. Man amila. Ini bentuk lampau, bentuk past tense. Jadi artinya dulu sampai sekarang dan akan datang tetap sama. Siapa saja yang telah beramal saleh, man amila salihan, min dzakarin aw untha, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia mukmin, falanuhyiyannahu, maka kami akan berikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibatan, kehidupan yang suci. Ini laki perempuan. Jadi ini menunjukkan dalam Al-Quran juga seperti itu. Jadi walaupun tidak ada perempuan yang diberikan gelar nabi,
tetapi status kejiwaan dan kesuciannya sama dengan nabi. Selama dia diakui sebagai manusia suci. Ya. Jadi walaupun Maryam itu bukan nabi, tetapi kesuciannya sama dengan anaknya, yang nabi. Ya. Hajar walaupun tidak disebut nabi, tapi kesuciannya sama dengan putranya, yaitu Ismail. Nah, jemaah sekalian, bagaimana dengan keluarga Nabi kita? Nah, diabadikan dalam Al-Quran bahkan bahwa kami menghilangkan kotoran dari mereka. Jadi Al-Quran mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa, siapa saja yang beramal saleh laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, selama dia mukmin, falanuhyiyannahu. Jadi syaratnya hanya ini saja, mukmin. Laki perempuan selama dia mukmin, falanuhyiyannahu, kami akan memberikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibatan, dengan kehidupan yang thayyibah, yang suci. Hayatan thayyibatan, kehidupan yang suci. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kami akan memberikan kehidupan kepadanya. Jadi walaupun coba lihat misalnya, suami istri bisa berbeda. Misalnya istrinya beramal soleh, suaminya tidak. Nah, suaminya pasti akan merasakan kehidupan yang indah di rumah yang sama. Sebaliknya, kalau misalnya suaminya soleh, tetapi perempuannya tidak solehah, maka suaminya walaupun bersama dengan istrinya tidak solehah, tetap merasakan keindahan hidup. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini yang terjadi pada pasangan para nabi atau pasangan orang suci yang pasangannya tidak soleh. Seperti Nabi Nuh dengan istrinya. Nabi Nuh pasti soleh, dia nabi, termasuk salah satu ulul azmi malah, ya, termasuk 25 nabi dan rasul. Tapi apakah dia terganggu dengan istrinya yang sama sekali tidak beriman kepadanya, bahkan menjadi provokator di mana-mana? Jawabannya tidak. Nabi Nuh tetap merasakan kehidupan yang indah, hayatan thayyibatan. Begitu juga dengan Nabi Lut. Istrinya tidak salehah, Nabi Lut tetap merasakan hayatan thayyibatan. Begitu juga terjadi pada wanita, seperti misalnya Asia, istrinya Fir'aun. Walaupun suaminya seperti itu, sangar seperti Fir'aun, jahat seperti Fir'aun, tetapi yang dirasakan oleh Asia adalah merasakan hayatan thayyibatan, tercermin dari doanya yang penuh dengan kerinduan kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Selalu yang menghiasi doa-doanya Asia adalah Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, bangunkanlah aku istana di sisimu di dalam surga, dan lepaskanlah aku dari amal-amal perbuatan Fir'aun dan orang-orang zalim lainnya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi tidak mempengaruhi kita. Kenapa? Karena walaupun kita suami istri, sebetulnya secara jiwa masing-masing berdiri sendiri, pertanggungjawabannya berdiri sendiri, merasakannya juga berdiri sendiri. Ya. Kegalauan istri tidak otomatis menjadi galau pada suami. Ya, kalau ada suami stres, tidak mempengaruhi istri. Tidak mungkin tiba-tiba istrinya ikut stres. Ya. Selama dia orang soleh atau soleha. Jadinya dia, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum, dan kami pasti akan memberikan imbalan kepada mereka ajrahum, pahalanya, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ma kanu ya'malun, siapa kanu ya'malun? Yaitu min dzakarin aw unsa. Surat Ghafir. Surat 40-40. Jadi gampang ingatnya 40-40. Man amila sayyi'atan, siapa yang beramal buruk, kejahatan, fala yujza, tidak akan diberikan imbalan, balasan, tidak akan diberikan hukuman, illa kecuali mithlaha, setara dengan kejahatannya tersebut. Jadi dosanya setara, tidak mungkin dilipat gandakan. Sebaliknya, wa man amila salihah, dan siapa yang beramal saleh. Jadi wa man amila salihah min dzakarin aw untha, laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sama kriterianya mukmin. Fa ulaika, maka mereka itulah yadkhulunal jannata, yang akan memasuki surga, jannah, yurzaquna fiha bighairi hisab,
Mereka diberikan rezeki di dalamnya tanpa perhitungan, bighairi hisab, tanpa batas. Coba. Jadi kita sudah lihat Al-Quran tidak membedakan lagi perempuan, Pak sekalian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya kalau pasangan kita kebetulan tidak se-ideal yang kita inginkan, ya jangan kita terpengaruh. Biarlah mereka menjalani dunianya, kita juga menjalani keimanan kita. Seperti itu. Ibu-ibu kalau punya suami, susah untuk misalnya diajak untuk melakukan amal-amal saleh, ya tidak apa-apa, biarkanlah. Ya. Kalau misalnya bapak-bapak juga begitu punya istri seperti itu, biarkanlah. Toh nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah sendiri-sendiri. Marilah kita belajar dari Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kalau kita perempuan, marilah kita belajar dari Asia, istri daripada Fir'aun. Saya yakin dan percaya Pak sekalian, memang kita mungkin tidak sesuci Asia, tapi ingat, suami kita juga tidak sejahat Fir'aun. Jadi masih jauh lebih rendah. Karena Fir'aun itulah yang kejahatannya diabadikan di dalam Al-Quran. Ini surat An-Nisa. Walaupun di sini tidak menunjukkan kata zakar wal unsa, tetapi menunjukkan kesamaan. Wala tamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Sebagian kalian terus sebagian lain tidak boleh berniat untuk memiliki barang orang lain. Jangan berangan-angan untuk memiliki harta orang lain. Namanya iri hati. Apa sebabnya? Kalau ingin memilikinya, kerja. Jadi bukan berarti kita tidak boleh punya kereta atau mobil seperti mobil dia, boleh. Bukan berarti kita tidak boleh punya handphone seperti handphone dia, boleh. Bukan berarti kita tidak boleh punya rumah seperti rumah dia, boleh. Tetapi ada caranya, yaitu ini. Lirrijali nasibun mimma iktasabu. Bagi laki-laki suami, kalau dia bekerja iktasabu, maka dia mendapatkan bagian daripada usahanya. Bagi laki-laki mendapatkan bagian mimma iktasabu, dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibun mimma iktasabna, dan bagi perempuan istri dia mendapatkan bagian dari apa yang diusahakannya. Nah, jadi kita lihat jemaah sekalian bahagia. Jadi sesuai dengan usaha iktasabna perempuan, iktasabu laki-laki. Jadi Allah tidak beda-bedakan. Jadi jangan heran kalau di masyarakat kita sering ada istri lebih banyak, lebih tinggi pendapatannya dari suami. Wajar, karena di sini katakan walin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Kalau dalam pekerjaannya dia lebih capable, lebih akreditasinya lebih tinggi, tentu pendapatannya lebih tinggi. Yang penting setelah berusaha, berdoa, baru berdoa. Jadi berdoanya yang kedua, Bapak sekalian. Jangan doa tidak berusaha. Kerjanya berdoa, mendatangi majelis-majelis ritual, tapi kerjanya malas, tidak ketulungan, ya nggak bisa. Coba lihat, baru setelah bekerja, setelah iktasabna baru was'alullaha min fadli, berdoalah kepada Allah atas karunia-Nya. Jadi doa setelah usaha, ikhtiar. Ini selalu kita ulang-ulang di tempat ini. Kalau kita cuma sekedar berdoa, ya sama saja dengan menjadikan Tuhan sebagai pembantu kita. Kita duduk-duduk manis, berkemul, terus Tuhan kita suruh pergikan carikan kita rezeki. Tuhan minta saya rezeki. Tidak bisa. Harus kita berusaha maksimal, baru kita berdoa was'alullaha min fadli. Hanya pernah kita sampaikan, kalau mau jual tanah, ya berdoa boleh, tetapi harus menggunakan cara-cara yang elegan, yaitu apa? Tanahnya ditawarkan, diiklankan, harganya kompetitif daripada harga yang lain, itu pasti laku. Ya, seperti itu. Kita kembali ke sini karena sudah baru zakar wa unsa sudah 6:30. Makanya Bapak sekalian, Al-Quran itu luar biasa sebetulnya kalau kita mencoba mendalaminya dengan menggunakan metodologinya sendiri. Itu apa? Satu ayat menjelaskan ayat yang lain. Ini kalau kita mau sungguh-sungguh setiap kata kita begitu kan, tidak selesai Pak. 10 ayat dalam satu hari. Ya. Sedangkan ini 10 ayat saja kita baca satu hari rata-rata, itu sudah tahun ketiga sekarang Ramadan kita. Ini sudah Ramadan ketiga atau Ramadan keempat sekarang. Ya. Pokoknya sudah 3 tahun lah. Tahun 20, 21, 20, 23, Ramadan keempat. Ya. Karena Ramadan pertama itu tahun 2020. Sekarang tahun 2023, berarti Ramadan keempat sekarang. Jadi kita sekarang Ramadan keempat membaca Al-Quran 10 ayat, belum selesai juga Bapak Ibu sekalian. Ya. Padahal kita ambil 10 ayat. Bagaimana kalau kita bahas 1-2 ayat saja, baru kita perdalam kata-kata zakar, unsa, kita perdalam dan kata-kata sa'yakum. Waduh, kata khalaqah tadi kita bandingkan, itu luar biasa Al-Quran.
Cuma lagi-lagi itu tadi, Pak, sekalian kita umat Islam ya itu tadi hanya mengimani tapi tidak mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Jadi kata-kata inna, jadi laki-laki dan perempuan bisa beramal soleh dalam pengertian ibadah, mahda, bisa juga ibadah gairu mahda. Dan kalau kita beribadah masing-masing, baik mahda ataupun gairu mahda, mencari nafkah ataupun mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah malam, maka tetap kondisi kita berbeda-beda. Sa'yakum, usaha kalian. Ingat kata-kata sa'i. Lasyatta, benar-benar berbeda-beda. Apa yang berbeda-beda? Satu, kapabilitas, pendidikan, skill, akreditasi, apalagi bakat, talenta berbeda-beda. Jadi masing-masing berbeda-beda. Makanya kita tidak boleh saling mencela satu sama lain karena setiap orang harus mencari nafkah sesuai dengan bakat, kapabilitas, dan talentanya masing-masing. Ya, makanya jemaah sekalian, Islam itu kalau semuanya harus jualan baju koko saja semuanya, ya tidak akan bisa mempengaruhi masyarakat. Kenapa? Karena memang Allah mengatakan harusnya lasyatta, berbeda-beda. Ada yang jual kambing kurban, ada yang jual parfum, tapi harus ada juga yang jual makanan, kedai, bikin ayam penyet misalnya. Ada yang jual kopi kafe, ya torpedo namanya, kafe torpedo. Ada juga yang harus bikin pengurus negara pegawai, officer. Jadi macam-macam kita punya. Jadi tidak bisa kita katakan Islam itu disebut Islami apabila jualannya baju koko, parfum, bukan seperti itu. Semuanya Islami, ya. Yang jual makanan Islami, yang jual minuman Islami, yang mengurusi kerajaan Islami. Yang tidak Islami apa? Yang berbuat maksiat. Itu tidak Islami. Ya. Tapi selama dia melakukan amalan-amalan itu untuk kurbatan kepada Allah, maka walaupun itu berbeda-beda, dia tetap Islami. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya usaha kalian harusnya berbeda-beda. Jangan seluruh umat Islam bisnisnya apa? Bisnisnya semuanya jual jilbab. Semuanya jual baju koko. Ya. Terus siapa yang mensuplai kebutuhannya orang lain? Ingat, orang Islam di seluruh dunia itu cuma sekitar 1,5 miliar. Ya. Sedangkan penduduk dunia sekarang 8 miliar. Nah, karena apa? Karena kalau kita hanya menciptakan itu, ya kita tidak dibutuhkan orang lain. Kenapa kita butuh kepada Cina misalnya? Karena dia bikinkan kita handphone. Ya. Kenapa kita butuh kepada Perancis dan Amerika? Mereka bikinkan kita pesawat. Kita butuh pesawat untuk berhaji misalnya. Airbus, Boeing. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Kenapa kita butuh kepada orang seperti misalnya Bill Gates? Ya karena dia bikinkan kita software namanya Microsoft. Kenapa kita butuh kepada orang seperti almarhum Steve Jobs misalnya? Ya karena dia bikinkan kita misalnya touchscreen yang sangat bagus. Ya. Jadi kita butuh kepada semua walaupun beda agama kita. Nah, kalau orang Islam hanya menjual sesuai dengan kebutuhan umat Islam, ya bagaimana dibutuhkan orang lain? Dan ketika tidak dibutuhkan orang lain, bagaimana bisa mempengaruhi mindset dan cara berpikir orang lain? Kita harus menjadikan diri kita dibutuhkan orang lain. Jadi umat Islam itu tidak boleh terkungkung hanya semua umat Islam penjual baju koko saja, penjual siwak saja. Ya. Al-Quran mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya usaha kalian itu harus berbeda-beda. Ada yang bikin pesawat, ada yang bikin mobil, kereta, ada yang bikin gedung-gedung, ada yang mengatur negara, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi yang jadi petani, ada yang jadi peternak, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi anak buah pelaut yang membawa kapal-kapal ke seluruh penjuru dunia, mengangkut peti-peti kemas, kontainer-kontainer. So, itulah syatta namanya. Nah, tapi kalau kita berhenti di satu tempat, akhirnya kopiah kita juga dibikinkan oleh orang lain. Kopiah kita dibikinkan orang lain juga. Kenapa? Karena kita tidak menyebarkan kita punya bakat-bakat yang berbeda-beda itu. Sedangkan Al-Quran mengatakan inna sa'yakum. Kata-kata sa'ya itu secara spesifik artinya mencari nafkah. Karena kata sa'i itu dia digunakan di haji dan umrah di Mekah karena itu adalah perbuatan Hajar mencari air, makanan atau minuman untuk putranya yaitu Ismail. Jadi sa'inya Hajar itu adalah berusaha mencari nafkah.
mencari makan minum untuk siapa? Untuk putranya yang sendiri di situ ditinggal suaminya, tinggal ayahnya, yaitu Ismail alaihissalatu wassalam. Jadi itulah yang menyebabkan itu dengan sa'i. Nah ini harusnya syatta berbeda-beda. Ada yang mencari makan dan minum melalui dagang. Ada yang mencari makan dan minum melalui menjadi ahli geologi. Ada yang mencari makan dan minum melalui membuat baterai misalnya untuk bikin kendaraan listrik dan sebagainya. Kalau umat Islam tersebar bakatnya seperti itu, umat Islam tidak akan menjadi hanya sekedar floating mass. Umat Islam itu kan cuma floating mass saja. Ya. Seperti kita katakan kemarin, negara anggota OKI itu adalah sekitar 56 kalau kita tidak salah kemarin, tetapi ya boleh kata hampir tidak ada diberitakan. Bapak sekalian di Singapura dan di Malaysia, kalau di Indonesia OKI itu singkatan dari Organisasi Konferensi Islam. Ya, kalau di Inggris kan organization menjadi OCI kalau bahasa Inggrisnya. Organization of bukan OIC ya, kalau bahasa Inggrisnya OIC. Itu Organization of Islamic Conference ya. Ya, organisasi konferensi Islam. Jadi kalau di Indonesia kan OKI, Organisasi Konferensi Islam. Jadi ini adalah mayoritas negara berpenduduk mayoritas Muslim. Nah, kita tidak punya power. Kenapa? Karena ya kita hanya menjadi konsumen seluruh. Kenapa? Karena kita hanya ingin menyelesaikan masalah-masalah dengan cara-cara ritual-ritual saja. Itulah sebabnya kita orang Islam paling gampang terjebak pada penipuan-penipuan ritual. Setiap yang namanya penggandaan uang selalu saja ada yang korban. Bahkan mereka dibunuh, diracun. Karena percaya kalau ada orang tertentu yang disebut dengan orang pintar, bisa menggandakan uang. Kalau ditanya, kenapa kok bisa? Pasti mengatakan, ya dia menggunakan jin. Begitulah seterusnya. Akhirnya dijebaklah dan macam-macam. Dan memang ada juga orang yang dibuat kerjanya untuk jadi influencer. Membuat cerita-cerita tentang orang itu. Orang itu memang sakti, orang itu memang ini, dan seterusnya. Padahal sebetulnya kita tahu itu satu paket. Mereka itu adalah satu tim untuk melakukan bentuk-bentuk penipuan untuk mendapatkan keuntungan material. Kita terpaksa bercepat ini karena waktu kita terbatas ya. Ini adalah ayat berikutnya. Ini adalah orang yang baik bukan hanya memberi makan kepada sesamanya. Bukan hanya memberi kepada sesamanya manusia, tetapi juga kepada hewan di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebaik-baiknya itu kalau kita ingin memelihara burung atau apalah, sebaiknya kita kasih makan aja, nggak perlu sampai dikandangin, kasihan sebetulnya. Kalau dikandangin, tanggung jawab kita besar sekali karena benar-benar harus dijaga, harus kita kasih makan secara rutin, kemudian kita harus mandiin. Tapi kalau begini lebih enak nih, memberikan makan seperti ini. Dia tetap di alam luas tinggalnya, tetapi kita mendengarkan suaranya juga burung berciut-ciut setiap pagi sambil mencari makan yang kita berikan kepadanya. Artinya, saya ingin menggambarkan video ini, kalau burung saja kita harus beri makan, kita harus beri kehidupan, apatah lagi kepada sesama manusia. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang suka memberi. Jadi ada dua jemaah sekalian sini. Pertama adalah memberi. Baru kemudian wattaqa, bertakwa. Nah, jadi ini a'tanya dulu baru taqwanya. Artinya apa? Tidak ada tanda bertakwa kalau tidak suka memberi. Jadi salah satu tanda orang bertakwa itu bukan suka meminta, tapi suka memberi. Ya. Jadi orang bertakwa itu a'ta, suka memberi. Ingat, a'ta itu Allah juga itu adalah pemberi. Di mana Tuhan mengabadikan dia pemberi? Inna a'tainakal kautsar. Kami lah berikan kepadamu begitu banyak kenikmatan. Secara spesifik ayat itu kepada Nabi. Tapi artinya Allah itu adalah pemberi. Inna a'tainakal, ini sama tulisannya. Inna a'tainakal kautsar. Jadi Allah itu pemberi, maka salah satu akhlak Allah berpikir untuk memberi. Jadi selalulah kita berpikir untuk berbagi, dan berbagi. Nah, kalau kita sudah berpikir untuk berbagi, maka barulah bertakwa. Makanya ciri takwa di dalam surat Al-Imran itu rajin memberi. 133 surat Al-Imran mengatakan wa'iddat lil muttaqin. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Selalu menafkahkan harta dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jadi yang sempit pun selalu berpikir memberi. Ya. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna. Siapa al-husna di sini? Asmaul husna. Wasaddaqa bi al-asma'il husna.
Siapa itu al-asmaul husna? Yaitu pribadi, orang-orang yang mengaktualkan secara sempurna nama-nama Allah yang ada pada dirinya. Wasaddaqa bil husna, membenarkan. Maka mereka itu adalah orang yang membenarkan bil asmaul husna di sini, artinya bisa orangnya itu mengaktualkan secara sempurna, bisa juga mengakui berwilayah kepada mereka orang yang merupakan representasi sempurna daripada asmaul husnanya Allah SWT. Sebaliknya, dan Allah akan berikan, jadi sebelum kita sebaliknya, Allah akan berikan kepadanya kemudahan. Ini adalah ilustrasi, kita akan dimudahkan menempuh jalan, walaupun jalan itu berliku-liku pasti gampang kita tempuh. Fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi kita ulangi tadi, fa'amma man ata wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang selalu memberi dan bertakwa dan membenarkan al-asmaul husna, fasanuyassiru lil yusra, pasti kami akan mudahkan untuk menempuh jalan yang mudah juga. Sebaliknya, wa amman bakhil, ini lawannya bakhil. Jadi atta lawannya bakhil. Bakhil itu pelit. Apa bedanya tadi atta dengan bakhil? Kalau bakhil berpikir untuk menerima saja, berpikir untuk mengambil, tidak pernah berpikir untuk berbagi. Itu bakhil namanya. Wa amman bakhila wastagna, dan merasa cukup. Ya, jadi merasa cukup. Apa arti merasa cukup di sini? Tidak mau belajar lagi. Kata merasa cukup di sini bukan berarti merasa cukup bertanya. Justru orang bakhil tidak pernah cukup bertanya. Ini kembali kepada surat Al-Alaq. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Itu istighna di sana. Jadi merasa bercukup, tidak mau belajar lagi. Karena aslinya bakhil itu penyakit hati, harus diobati. Kenapa tidak mengobatinya? Merasa cukup. Bagaimana cara mengobatinya? Belajar. Belajar apa terutama? Belajar Al-Quran. Karena Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur. Mohon maaf sekali, akhirnya pembahasan cepat ini waktunya, mohon maaf ya terlambat, ini terus selesai, belum ada pertanyaan. Nah, jadi sebaliknya, siapa yang bakhil, jadi wa amma man bakhila wastagna, maka dia akan susah seperti tadi. Seperti hidupnya dikelilingi dengan besi berduri, kawat berduri. Jadi kita ulangi tadi, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba, mendustakan bil husna. Mendustakan al-asmaul husna. Fasanuyassirhu lil usra. Jadi dua. Kalau tadi wa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna, fasanuyassirhu lil yusra. Sebaliknya wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, fasanuyassirhu lil usra. Puasa kita apa tujuannya? Allah menginginkan kita jadi mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan ini, mohon maaf pembahasannya agak cepat jadinya karena tadi di awal kita lama membicarakan tentang adzakar wa unsa. Jadi kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan, terutama mohon maaf karena pembahasannya agak tergesa-gesa. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa mengulangi kembali pembahasan kita, ayatnya lebih sedikit sehingga kita bisa mengeksplorasi Al-Quran lebih dalam lagi, ya. Supaya kita bisa mendapatkan mutiara yang sangat kaya di dalam kitab suci Al-Quran kita ini. Terima kasih walaupun minkum. Yang mau bertanya masih ada waktu 3 menit, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Nur tadi kedengaran suaranya. Silakan Pak Nur. Bismillah, barakallahu fiik. Afwan, ma'azibatkum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ayat 1-2 dalam tafsir batiniah saya, demi gelapnya malam hari sebelum puasa kita ni, maka turunlah Al-Quran menyinari di malam Al-Qadar. Dan pasangannya pula, dan demi siang cahaya matahari yang terang benderang, diistiarkannya di Qadirkum, turun ayatnya kenapa Islam jadi lengkap dan sempurna. Beri teguran dan pencerahan kami Ustaz, supaya kita bertambah kembali pada fitrah sebelum kita say goodbye itu, keindahan peristiwa Al-Qadar tadi. Afwan, mazibatin semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi apa yang jelaskan serbagi ya, kita sudah sampaikan bahwa pada hakikatnya kita berada dalam gelap, ya, tertutup, dan yang namanya malam itu tertutup. Secara rohani kita rata-rata gelap. Ya. Makanya dibutuhkanlah an-nahar, siang. Siapa yang mendatangkan siang itu? Matahari. Matahari itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian dikirim kepada kita di malam hari melalui nabi, rasul, dan para maksumin, orang-orang suci. Nah, maka malam akhirnya terasa siang juga, terasa siang. Kenapa? Karena ketika di malam hari muncul bulan purnama itu terang sekali. Ya. Tidak ada awan, lalu kemudian cuaca bagus, maka kemudian itu di malam hari pas terang purnama itu terang sekali. Pas bulan purnama itu terang sekali. Itulah mungkin rahasianya kenapa Nabi juga mensunahkan kita berpuasa pada malam-malam putih itu, malam-malam purnama itu, 13, 14, 15. Itu malam-malam purnama. Itu dengan puasa bid, puasa putih. Kenapa? Karena pada saat itu terang benderang. Ya. Dan terang benderang harusnya menyeruak masuk ke dalam jiwa kita. Nah, lalu kemudian an-nahar. Tetapi jemaah sekalian, banyak orang yang tidak menyadari kalau hidupnya berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak merasa butuh dengan siang hari ataukah terang benderang seperti ini, tajalla. Maka kemudian Allah membiarkan kasus seperti pembunuhan cucu Nabi. Supaya apa? Supaya menjadi pembuka mata kita. Oh, ternyata memang kita berada dalam kegelapan. Pertama, kalau kita tidak ikut membunuhnya, kita diam-diam tidak mendukungnya. Nah, kita harus introspeksi diri sebelum kita meninggal. Karena di akhirat kita ditempatkan pada dua sisi saja, bersama orang baik atau bersama orang buruk. Tidak ada di antaranya, tidak ada in between. Ya. Kita hanya berada, kalau bukan di sorga, di neraka. Kalau kita bukan bersama dengan orang suci, berarti bersama dengan orang celaka. Berikutnya lagi, Ibu tadi, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz Ali. Ustaz Rusli. Waalaikumsalam, silakan. Ustaz Rusli mau tanya, tadi kan Ustaz Rusli ngomong bahwa Nabi Allah Nuh alaihi salam itu punya istri yang tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan Aisyah sama suaminya Firaun. Bukan Aisyah, Asia ya. Asia. Ya. Maaf ya. Saya mau bertanya Ustaz, seperti pernikahan beda agama itu seperti apa? Kalau di Al-Qur'an kan dikasih tahu laki-laki beriman untuk perempuan beriman. Perempuan, dan demikian juga sebaliknya. Mohon penjelasannya Ustaz Rusli. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan itu tadi bukan dari saya, bukan dari Al-Qur'an. Jadi ceritanya tadi itu Nabi Nuh dengan istrinya itu cerita Al-Quran, berkali-kali diulangi. Ceritanya juga Asia dengan Firaun itu juga di Quran. Jadi bukan dari saya, cuma menyampaikan Al-Quran. Nah, pertanyaan Ibu tadi, lalu bagaimana perbedaan beda agama dalam Islam? Tidak boleh. Kalau perempuannya non-Islam, perempuannya Muslim, tidak boleh laki-laki non-Muslim. Tidak boleh berpikir, wah nanti kan dia bisa masuk Islam. Itu tidak boleh. Yang namanya pernikahan itu adalah harus berdasarkan empirik yang sekarang. Ru'ya namanya, harus dilihat. Ya gitu, harus dilihat. Tidak boleh berdasarkan, boleh saja nanti dia baik. Tidak boleh, harus berdasarkan fakta. Syariat itu berdasarkan fakta. Ya. Tidak boleh berdasarkan nanti. Jadi harus berdasarkan fakta. Kenyataan, itu yang bisa dilihat. Karena yang dilihat itu adalah, yang itu dalam syariat itu yang nampak. Saya tidak salat. Kenapa Pak Rusli tidak salat? Ya hati saya kan sudah terhubung dengan Allah. Itu tidak kelihatan, tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi kalau berdasarkan syariat harus nampak. Yang nampak dia adalah laki-lakinya non-muslim, ya tidak boleh dia menikah dengan wanita muslimah. Bagaimana kalau dia masuk Islam hanya karena dia menikah? Itu tidak boleh. Karena Al-Quran mengatakan harus diuji dulu. Ya. Dalam Al-Quran itu dikatakan, ujilah dia sampai ketahuan dia benar muslim. Karena betapa banyak orang yang menikah secara formal hanya karena masuk Islam hanya karena mau menikah, ini tidak bisa dikatakan muslim. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan orang-orang Arab baru datang kepada Nabi mengaku aman nabillah, kami telah beriman kepada Allah. Tapi langsung ditegur oleh Allah, langsung turun ayat. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, kamu baru boleh mengatakan saya menyerah kepada kamu, tidak mau melawan lagi. Apa sebabnya? Lam yadkhulil iman fi qulubikum, iman belum masuk dalam kalbu kamu. Jadi harus masuk ke dalam. Jadi tidak bisa kita mengatakan formalitas saja dia bersyahadat, nggak bisa. Betapa banyak orang kita tertipu gara-gara ini. Akhirnya kemudian bukan hanya suaminya yang balik Islam, Kristen, dianya juga ditarik masuk Kristen, ditarik masuk agama lain seperti itu. Nah, jadi harus sama agama. Lalu bagaimana hubungannya dengan Nabi Nuh?
Tidak ada ayat mengatakan bahwa istrinya Nabi Nuh bukan Islam atau tidak seagama dengan Nabi Nuh. Ya. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran bahwasanya istrinya Nabi Nuh itu tidak seagama dengan Nabi Nuh. Tidak ada satu juga. Jadi yang namanya buruk itu tidak harus beda agama. Bisa saja seagama buruk. Ya. Kan yang namanya buruk itu tidak harus seagama buruk. Ya. Jadi harus kita pahami, ulangi lagi, tidak semua yang sama agama baik kok, banyak yang buruk kok. Yang membunuh-bunuh itu kan banyak orang beragama. Yang ngebom-ngebom itu kan beragama Islam. Iya. Dan banyak lagi. Jadi jangan kita menganggap karena istrinya Nabi Nuh jahat, maka dia pasti tidak seagama dengan Nabi Nuh. Tidak bisa kita simpulkan seperti itu. Satu ya. Yang kedua, bagaimana dengan Asia kan Fir'aun? Nah pertanyaannya, waktu terjadi itu apakah ada hukum? Kan tidak ada yang menyebutkan bahwa ada hukum yang di Mesir pada saat itu. Ya. Tidak dijelaskan tentang adanya hukum itu. Nanti dikatakan melanggar apabila apa? Apabila ada hukum. Seperti itu. Ada syariat. Ya. Nanti bisa dikatakan melanggar ada syariat. Bahwa memang ada, ingat. Bahwa memang ada Nabi di Mesir sebelum kasus ini, yaitu Nabi Yusuf datang ke sana. Tapi dikatakan itu Nabi Yusuf itu dari Bani Israel. Dan agamanya dia hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Asia ini adalah bangsa Mesir. Ya, bukan Bani Israel. Dengan demikian tidak bisa kita katakan bahwa agamanya Nabi Yusuf mengikat kepada Asia, istrinya Fir'aun. Jadi dengan demikian tidak bisa kita simpulkan bahwa dia melanggar. Kenapa? Karena melanggar itu kalau sudah ada hukum. Contohnya, umat Islam yang ada di Mekah tidak salat, kan mereka belum salat, tidak puasa juga. Apakah dia melanggar? Coba. Itu orang Islam sebelum hijrah ke Madinah, itu mereka tidak puasa. Mereka juga tidak salat. Ya. Oh, apakah dia berdosa? Nah, jawabannya tidak. Kenapa? Karena belum turun ayat yang menyuruh mereka puasa dan salat. Perintah puasa itu kutiba alaikumusiyam turun di Madinah. Jadi di Mekah tidak ada perintah itu. Dan kita lihat ayat-ayat yang turun di Mekah itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang jiwa, hati, iman. Nanti dikatakan melanggar apabila ada peraturan yang dilanggar. Ya. Saya kira begitu ya. Ulangi lagi. Nanti dikatakan melanggar apabila ada peraturan yang dilanggar. Ketika tidak ada peraturan yang dilanggar, tidak melanggar namanya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum.